Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai alat analisis anggaran perusahaan. Kelompok 2 terdiri dari Ervin Adistia, Sekar Putri Hanum, dan Faras Wardila. Yang pertama ini ada pokok bahasan, yaitu ada alat dalam analisis penganggaran perusahaan. Yang kedua, analisis anggaran sebagai perencanaan dan pengendalian perusahaan. Yang ketiga, ada revisi anggaran perusahaan. Alat dalam analisis penganggaran perusahaan. Next. Yang pertama ada analisis break-even point atau BEP, yaitu kondisi saat pendapatan sama dengan modal, tidak ada keuntungan maupun kerugian. BEP diperlukan agar dapat mencapai keuntungan optimal dengan menjual produk semaksimal mungkin dan menutup biaya yang dikeluarkan. Di bawah ini ada rumus menghitung BEP, yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Yang kedua ada analisis leverage, dijalankan perusahaan dengan menanamkan dana atau mendapatkan sumber dana yang di dalamnya terdapat beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Yang pertama adalah leverage operasi, menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan biaya tetap untuk meningkatkan pengaruh perubahan penjualan atas laba operasi. Ukuran ini dikenal dengan DOL atau Degree of Operating Leverage, dengan rumus persen perubahan EBIT dibagi persen perubahan unit yang terjual dikali satu waktu. Yang kedua adalah leverage keuangan, merupakan suatu modal yang dapat digunakan oleh manajer keuangan untuk memaksimalkan keuntungan atas investasi kepada para pemegang saham. Ukuran ini adalah degree of financial leverage. Rumusnya yaitu persen laba bersih dibagi persen perubahan EBIT dikali satu waktu. Yang ketiga ini adalah leverage gabungan, merupakan modal yang memiliki nilai keuntungan yang tinggi karena terdapat biaya keuangan yang sifatnya pasif dan biaya operasional tetap di dalamnya. Ukuran ini disebut dengan degree of combined leverage, dengan rumus persen laba bersih dibagi persen perubahan unit yang terjual dikali satu waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Edwin. Ya, yang selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ini biasanya digunakan manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan yang akan dikeluarkan. Dalam metode analisa ini, menggunakan indikator perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode pencatatan. Dalam analisis rasio keuangan ini juga terdapat 5 metode penghitungan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Ada 3 komponen dalam rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Untuk metode perhitungan sendiri, untuk current ratio adalah aktiva lancar dibagi utang jangka pendek dikali 100%. Untuk quick ratio, yaitu aktiva lancar dikurang inventory dibagi utang jangka pendek dikali 100%. Dan untuk cash ratio adalah kas ditambah sekuritas dibagi hutang jangka pendek dikali 100%. Next. Untuk cara penghitungan yang kedua ada rasio leverage. Rasio leverage digunakan untuk melihat resiko perusahaan dalam menggunakan model eksternal. Ada 4 komponen dalam penghitungan rasio leverage. Yang pertama ada TDAR, FDAR, FCCR, dan DSCR. Next. Selanjutnya yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini digunakan untuk menjadikan putaran dana penjualan sebagai acuan dalam penganggaran dana. Ada beberapa komponen dalam rasio aktivitas. Yang pertama ada TAT, RT, RCV, DSO, IT, ADI, dan FAT. Untuk metode penghitungannya sendiri bisa dilihat di samping ini. Next. Dan yang keempat ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk menghitung keuntungan perusahaan dengan membandingkan dengan elemen-elemen yang ada. Ada beberapa komponen dalam rasio profitabilitas seperti GPM, OPM, OR, NPM, ROA, ROW, ROI, dan IPS. Untuk metode penghitungannya bisa dilihat di
di sini seperti GPM, cara penghitungan adalah total penjualan dibagi cost of goods sold dibagi total penjualan dikali 100%. Dan yang lainnya bisa dilihat. Next. Yang kelima dan yang terakhir ada rasio penilaian. Rasio penilaian dihitung bertujuan untuk memprediksi masa mendatang dengan cara mempertimbangkan penilaian investor pada kinerja perusahaan di masa lalu. Ada dua komponen dalam penghitungan ini, yang pertama ada PER, MBV, dan MBV. Yaitu dengan cara menghitung harga saham perusahaan dibagi keuntungan pemegang saham atau IPS dikali satu waktu. Dan MBV penghitungan adalah dengan harga saham perusahaan dibagi nilai buku saham dikali satu waktu. Next. Selanjutnya di sini ada analis anggaran sebagai perencanaan dan pengendalian perusahaan. Yang pertama, sebagai perencanaan perusahaan. Anggaran adalah penggambaran fungsi perencanaan yang disusun dalam wujud angka yang bernilai uang. Anggaran sebagai alat perencanaan ditujukan diantaranya untuk menentukan tujuan dan sasaran kebijakan agar dapat sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan perusahaan. Merancang program-program untuk menggapai tujuan dari organisasi dan juga memikirkan pilihan lain, sumber biaya, distribusikan dana pada kegiatan-kegiatan yang telah dirangkai. Selain itu juga untuk menentukan indeks kemampuan dan tingkat perolehan strategi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Farah Suparjila. Yang kedua ada sebagai pengendalian perusahaan. Pengendalian yang dilakukan mengenai anggaran ini yaitu untuk memastikan bahwa rencana dan kebijakan perusahaan dapat dicapai. Hal ini dilakukan untuk menjauhkan terjadinya pengeluaran yang berlebih, pengeluaran yang kurang, atau penyelewengan dalam mendistribusikan padahal di luar tujuan utama. Selanjutnya ada revisi anggaran perusahaan. Revisi anggaran bisa terjadi karena adanya perkembangan baru, rencana keseluruhan yang berubah, teknologi baru, dan kesalahan. Adanya revisi anggaran hanya dilakukan apabila anggaran tersebut tidak realistis, sehingga tidak lagi merupakan pengendalian yang sempurna. Analisa dari penyimpangan biaya produksi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada penyimpangan harga bahan atau material price variance atau MPV. Penyimpangan harga bahan baku antara harga beli bahan baku yang sebenarnya dengan harga bahan menurut standar. Adapun rumus perhitungannya itu MPV sama dengan unit actual price dikurang unit standard price dikali material quantity purchase. Jika harga unit lebih besar berasal dari harga menurut standar, maka penyimpangan tersebut merupakan penyimpangan yang merugikan. Sebaliknya, bila harga unit lebih kecil dari harga standar, maka selisihnya ialah selisih menguntungkan. Selisih ini harus ditelaah mengetahui apakah perbedaan harga yang muncul tadi merupakan tanggung jawab bagian pembelian atau bukan. Karena bisa saja penyebab penyimpangan ini di luar kendali bagian pembelian. Contohnya adalah sebab kenaikan harga. Yang kedua, penyimpangan pemakaian bahan material adalah penggunaan bahan baku yang sebenarnya dan pemakaian bahan baku berdasarkan standar mempunyai selisih. Adapun rumus perhitungannya yaitu NPV sama dengan actual quantity used dikurang standar quantity used dikali standard price. Bila bahan baku sebenarnya jumlah dipakai kurang dari jumlah pemakaian bahan baku standar, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyimpangan yang terjadi menguntungkan dan irit dalam penggunaan. Tetapi apabila jumlah pakai bahan baku sebenarnya jumlahnya lebih dari bahan baku yang dipakai, artinya penyimpangan tersebut tidak menguntungkan dan manajemen disarankan untuk mencari tahu kenapa hal tersebut dapat terjadi. Yang ketiga ada penyimpangan tarif buruh, yaitu merupakan antara tarif komisi yang dibayarkan dan tarif komisi standar itu mempunyai selisih. Adapun rumus perhitungannya yaitu LPR sama dengan actual rate dikurang standar rate dikali actual hour. Bila tarif komisi sebenarnya kurang dari tarif komisi standar, itu artinya adanya penyimpangan yang mempunyai keuntungan. Apabila tarif komisi sebenarnya melebihi daripada tarif komisi standar,
Artinya penyimpangan tersebut tidak menguntungkan. Dengan adanya penyimpangan menguntungkan dan tidak menguntungkan, maka wajib dianalisa sungguh-sungguh supaya bisa diambil tindakan korektif. Selanjutnya ada penyimpangan jam kerja pada pekerja. Itu merupakan adanya perbedaan jam kerja pekerja sebenarnya dan jam kerja pekerja standar. Adapun rumus perhitungannya yaitu LPT sama dengan actual hour dikurang standar hour dikali standar itu. Jumlah besar dan kecilnya dalam penyimpangan jam kerja pekerja ini bisa digunakan untuk acuan guna melihat keefektifan dalam bekerja. Juga bisa digunakan kebijakan perbaikan apabila terindikasi adanya ketidakefektifan dalam pemanfaatan jam kerja para buruh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.